Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang wawancara yang sangat terkenal, dokumen Lacerta. Sebelumnya mata ketiga pernah menyinggung sedikit tentang Lacerta. Tapi yang akan dibahas hari ini adalah catatan wawancara dengan seorang alien reptilia perempuan oleh seorang manusia bumi. Manusia bumi ini bernama Mr. Olkay, sementara reptilia itu bernama Lacerta. Jadi wawancara ini kemudian disebut dokumen Lacerta. Menurut Mr. K, wawancara ini berlangsung lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya pada 16 Desember 1999 di dekat sebuah kota di selatan Swedia, tapi lokasi tepatnya tidak disebutkan. Bagaimana ceritanya manusia bumi bernama Olkay ini mengenal manusia reptilian? Mengapa ia bisa mewawancarainya? Terkait ini, sebenarnya ada cerita sebelumnya, yaitu pada tahun 1998, ada seorang Swedia yang tinggal di hutan bernama IF, singkatan dari namanya. Suatu hari, IF bertemu dengan seorang wanita asing di hutan, perempuan manusia biasa. Sekilas terlihat seperti seorang wanita normal dan wanita ini sebenarnya adalah Lacerta. Ketika itu, Lacerta yang berasal dari kota bawah tanah ke bumi untuk mengumpulkan data dan bertemu dengan IF, manusia bumi itu. Belakangan karena sering di hutan, keduanya kemudian menjadi teman baik. Suatu hari, Lacerta memberitahu IF bahwa dia bukan manusia biasa seperti manusia bumi pada umumnya. "Saya reptilian," kata Lacerta. Kemudian IF memberitahu Olkay teman baiknya, "Saya mengenal seorang reptilian. Saya harap kamu bisa mewawancarainya," kata IF. Liputan wawancara ini adalah atas permintaan reptilian itu sendiri. Jadi diaturlah waktu wawancara rahasia antara Mr. K dan reptilian Lacerta. Sebenarnya wawancara ini terbagi dalam 2 bagian. Hari ini kita bahas dulu tentang wawancara pertama. Olkay mungkin seorang penulis atau jurnalis. Jadi itu adalah pertemuan pertama Mr. K dengan reptilian perempuan bernama Lacerta. Dalam wawancara tersebut, Lacerta menceritakan kepada Mr. K tentang asal-usul reptilian, manusia, dunia bawah, alien, alam semesta, dan sebagainya. Menurut tim mata ketiga, isi dari wawancara itu sangat menarik dan cukup masuk akal, karena banyak sekali kandungan di dalamnya berhubungan dengan agama, ilmu pengetahuan, dan lempeng tanah liat. Namun dalam wawancara ini, karena baik yang diwawancarai maupun yang mewawancarai tidak mengungkapkan identitasnya, terutama reptilian Lacerta yang diwawancarai itu tidak tahu sosoknya yang sebenarnya, apakah itu benar-benar ada. Jadi keasliannya tidak bisa diuji. Namun penulis bersikeras bahwa isi wawancara itu memang nyata. Berikut mari kita telusuri seperti apa isi wawancaranya. Isi wawancara ini dalam bentuk tanya jawab. Isinya cukup banyak dan beragam. Saya akan mencoba merangkumnya dan menjelaskannya secara singkat, padat, dan mudah dimengerti. Isinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang Lacerta itu sendiri. Kedua tentang ras alien reptilian. Dan yang ketiga adalah tentang sejarah yang sebenarnya. Kita awali dulu dari yang pertama tentang Lacerta. Mr. K mulai bertanya, "Siapa Anda? Atau sosok seperti apa Anda ini? Apakah Anda spesies asli bumi atau spesies asing?" "Seperti yang Anda lihat, saya bukan spesies seperti kalian," jawab Lacerta. Saat itu Lacerta yang dilihat Mr. K tersebut bentuknya seperti reptil kadal, bukan manusia. Nanti akan saya jelaskan mengapa Lacerta terkadang terlihat seperti manusia dan kadang-kadang seperti kadal. Inti dari reptil ini sebenarnya mirip dengan manusia, hanya saja warna kulitnya sedikit berbeda. Lacerta mengatakan bahwa mereka bukan mamalia, tetapi reptil. Namun dalam proses evolusinya, terbentuk beberapa karakteristik mamalia. "Sebenarnya kami adalah ras yang sangat kuno. Saya perempuan," kata Lacerta. Wujudnya kurang lebih seperti ini. Lacerta bahkan menekankan bahwa mereka adalah penduduk asli bumi yang sebenarnya, bukan kalian. Dia mengatakan mereka adalah Terran,
dan kita manusia bumi adalah Homo sapiens. Lacerta melanjutkan bahwa catatan tentang spesies mereka dapat ditemukan dalam literatur agama. Misalnya, bukankah Alkitab mengatakan ada seekor ular? Itu sebenarnya adalah kita, gambaran tentang kita. Di atas ukiran atau mural kalian selalu ada wujud naga atau ular. Itu semua adalah gambaran tentang kami. Tetapi keyakinan Anda salah memahami peran kami dalam penciptaan kalian. Oleh karena itu kami selalu dicitrakan sebagai makhluk jahat. Banyak suku-suku bangsa kuno yang mengetahui keberadaan kami dan memuja kami sebagai dewa-dewi. Sebagai contoh, orang-orang Mesir dan Inka dan banyak suku-suku bangsa kuno lainnya. Dalam ukiran atau mural mereka selalu ada wujud kami. Dan sama sekali tidak mungkin bagi spesies kalian yang sudah berevolusi seperti sekarang ini, hanya dalam tempo 2 atau 3 juta tahun. Itu bukan evolusi alami, kata Lacerta. Lalu bagaimana proses evolusinya? Adalah produk rekayasa genetika. Dan makhluk yang menciptakan kalian bukan kami, tapi ras alien lain. Jadi jika Anda bertanya kepada saya, apakah saya ras alien, dan jawaban saya adalah tidak. Kami adalah penduduk bumi yang sebenarnya, bukan kalian. Ini adalah planet kami, bukan kalian. Lanjut Lacerta. Kemudian Mr. Kai bertanya lagi, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Nama saya tidak dapat diucapkan dalam bahasa kalian, dan dalam ras kami, itu adalah semacam serangan atau dengan kata lain penistaan jika tidak bisa secara akurat mengucapkan nama ras kami masing-masing. Jadi saya tidak akan memberitahu kalian, tapi saya menggunakan nama Lacerta dalam masyarakat manusia. Anda bisa memanggil saya Lacerta. Menurut Lacerta, pelapalan namanya secara normal seharusnya seperti ini. Rasanya seperti itu, semirip mungkin dengan pengucapan nada bahasa kalian. Artinya namanya banyak berbunyi SH dan K. Lacerta mengatakan bahwa mereka tidak punya nama yang terkesan seperti nama manusia. Nama kami dibedakan oleh karakteristik berbicara. Sejak kecil kami tidak punya nama, dan baru diberi sebuah nama setelah akil balik dengan ritual khusus. Nama ini unik dan satu-satunya dalam ras kami. Kemudian Mr. Kai bertanya lagi, berapa usia Anda? Kami tinggal di bawah tanah, jadi tidak seperti kalian menggunakan matahari dan malam untuk menghitung waktu. Kami mengandalkan medan magnet bumi untuk menghitung waktu. Usia saya saat ini adalah 57.653 periode revolusi medan magnet, dan tahap usia dewasa saya adalah 16.337 periode revolusi medan magnet bumi. Menurut skala waktu kalian, usia saya sekarang sekitar 28 tahun. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang mahasiswa. Saya hanya sangat tertarik pada masyarakat manusia, jadi saya ke sini untuk penelitian. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang UFO. Apakah UFO itu adalah pesawat alien atau punya kalian? Dia mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 sumber UFO. Salah satunya adalah UFO manusia yang dimiliki militer. Hanya saja kalian tidak tahu. Sebagian kecil di antaranya berasal dari kami dan beberapa dari ras alien lainnya. Apakah bentuk UFO itu sama? Tidak. Lacerta mengatakan UFO mereka berbentuk cerutu. Dia mengatakan bahwa dalam keadaan normal, manusia tidak akan bisa melihatnya. Lalu kenapa terlihat juga oleh manusia? Lacerta mengatakan hal itu dikarenakan sistem perisai penghalang tidak berfungsi. Biasanya itu tidak terlihat. UFO berbentuk piring terbang adalah milik ras alien lainnya, sedangkan UFO segitiga adalah buatan manusia. Dia mengatakan bahwa sebagian besar pesawat mereka selalu muncul di dekat kutub selatan dan kutub utara. Sejumlah kecil akan muncul di Asia Tengah. Selanjutnya tentang diri pribadi Lacerta. Sebagian besar dari apa yang akan dibicarakan berikut ini adalah tentang ras reptilian. Pertama, lambang ras mereka akan diukir di gedung mereka, ditandai di pesawat mereka untuk membuktikan itu adalah pesawat milik mereka. Dia mengatakan, mereka memiliki 2 tanda dari ras mereka. Salah satunya tandanya seperti ini. Ada seekor ular hijau dengan 4 sayap putih dengan latar belakang hitam. Itu adalah salah satu tanda tertua mereka. Tapi sekarang hampir tidak pernah digunakan lagi.
Mereka sekarang lebih sering menggunakan tanda ini. Itu adalah lambang naga bundar dengan 7 bintang di tengahnya. Lingkaran ini mewakili bumi, sementara 7 bintang di dalamnya adalah koloni mereka. Mereka memiliki beberapa koloni di tata surya, kata Lacerta. Kemudian Mr. Kai bertanya satu hal lagi yang sangat penting. Sebelumnya Anda bilang tidak boleh memotret diri Anda. Lalu bagaimana saya bisa membuktikan kalau Anda itu nyata? Ada penjelasan terkait mengapa dia tidak boleh dipotret. Lacerta mengatakan, meskipun dia tahu bahwa dengan adanya foto dirinya akan meningkatkan kredibilitas wawancara ini secara signifikan, tapi spesies kalian paranoid atau rasa curiga yang berlebihan. Jadi meskipun Anda memiliki foto saya, spesies Anda juga akan mengatakan itu palsu, hasil editan dan sebagainya. Demikian juga video, kaum kalian juga akan mengatakan itu palsu. Ini ada baiknya bagi ras kami menyimpan rahasia. Tapi sejujurnya, jika saya menampakkan diri, kalian lagi-lagi pasti mengatakan tidak percaya atau itu palsu. Bagi ras kami ini adalah semacam pelecehan, jadi saya tidak bersedia difoto, harap dimengerti. Selain itu, tentu masih banyak sebab lainnya. Lacerta mengatakan, meskipun dia tidak ingin difoto, Anda bisa menggambar wujud saya. Saya akan menggambarkan diri saya sedetail mungkin dalam bahasa Inggris, agar kalian dapat memahami seperti apa sosok saya. Sebenarnya gambarannya ini juga sangat rinci. Saya seperti wanita manusia biasa lainnya, punya kepala, 2 tangan dan 2 kaki, dan proporsi tubuh saya juga sangat mirip dengan kalian. Sebagai seorang wanita, saya juga memiliki sepasang payudara. Meskipun keluarga reptil, tapi dalam proses evolusi, kami juga telah mengembangkan beberapa karakteristik mamalia. Mereka ovipar tapi menyusui, karena menyusui adalah cara pengasuhan yang lebih baik dan lebih maju. Warna kulit kami hijau muda bercampur hijau dan krem atau sawo matang kelabu, tidak berekor. Tinggi di kisaran antara 1,6 meter dan 1,8 meter, kurang lebih sama seperti manusia pada umumnya. Lacerta mengatakan, mereka memiliki bintik-bintik coklat di kulit mereka. Mata mereka lebih besar dari manusia, karena itu mereka dapat melihat objek dengan lebih mudah dalam gelap. Pupilnya berwarna hitam, dikelilingi oleh iris hijau terang, tidak sama dengan manusia. Meskipun pupil manusia dapat diperbesar atau diperkecil, tapi selalu bulat, sedangkan pupil mata kami tertutup, seperti mata kucing. Kami memiliki pola titik-titik coklat yang tidak beraturan. Setiap titik berukuran 1 hingga 2 cm pada kulit dan wajah kami. Pola tersebut berbeda untuk kedua jenis kelamin, tetapi perempuan punya lebih banyak, terutama di tubuh bagian bawah dan di wajah. Mereka juga seperti manusia memakan segala sesuatu, tetapi ada satu perbedaan yang mencolok, yaitu mereka tidak bisa hidup tanpa daging. Bagi manusia seperti kita itu tidak masalah meski hanya vegetarian. Tetapi jika mereka hanya makan sayuran selama beberapa minggu atau bulan, mereka akan mati. Mereka mungkin makan apa yang tidak kita makan. Misalnya kita anggap makanan yang menjijikan, tapi tidak bagi reptilian. Dan banyak dari mereka hanya makan daging mentah, meskipun Lacerta sendiri lebih suka makan daging yang dimasak. Mereka memiliki telinga yang lebih kecil dari manusia, tetapi pendengarannya lebih peka. Mereka memiliki penutup untuk menutupnya saat menyelam ke dalam air. Mereka memiliki struktur kecil di depan hidung, sebuah organ yang dapat digunakan untuk melihat suhu. Nenek moyang mereka menggunakan organ ini dan secara langsung menggantikan mata untuk melihat sesuatu di malam hari. Tapi fungsi ini sekarang sudah melemah, hanya bisa merasakan suhu, tidak bisa melihat lagi. Sebenarnya, mereka lebih suka tinggal di permukaan, karena matahari adalah semacam kenikmatan bagi mereka. Tetapi mereka juga memiliki perangkat cahaya sendiri di bawah tanah untuk menikmati sensasi berjemur seperti itu. Mereka sebenarnya tidak bisa memakai pakaian manusia, karena mereka memiliki jaringan di punggung mereka yang menonjol dari atas ke bawah seperti otot punggung kita. Jaringan ini terlihat seperti tulang belakang, tetapi bukan. Jaringan ini terdiri dari banyak pembuluh darah dan saraf dan sangat sensitif. Jadi memakai pakaian manusia akan menjadi sangat tidak nyaman bagi mereka. Ketika mereka berada di bawah tanah, mereka biasanya tidak mengenakan pakaian saat berada di lingkaran kaum mereka sendiri. Mereka akan mengenakan pakaian tipis yang sangat longgar saat bersama manusia yang tidak dikenal.
Gigi mereka sebenarnya mirip dengan reptil seperti dinosaurus, panjang runcing, lebih putih dan lebih keras. Mereka juga memiliki rambut tetapi lebih tebal, lebih keras dan tumbuh lebih lambat dari manusia. Dan mereka hanya memiliki rambut di kepala mereka. Tubuh, lengan, dan kaki mereka mirip dalam bentuk dan ukuran seperti manusia, tetapi warnanya berbeda, hijau coklat keabu-abuan, seperti wajah, dan ada struktur seperti sisik di kaki bagian atas di atas lutut, dan lengan bagian atas di atas siku. Kelima jari mereka sedikit lebih panjang dan lebih kecil daripada jari manusia dan kulit telapak tangan polos. Jadi mereka tidak memiliki garis-garis tangan atau sidik jari seperti manusia, tetapi dengan kombinasi struktur kulit seperti sisik dan titik-titik coklat. Kedua jenis kelamin memiliki titik-titik di telapak tangan. Ada tanduk kecil yang tajam di bagian atas kedua jari tengah. Ciri berikut sangat berbeda dari tubuh kalian dan merupakan bagian dari asal reptil kami. Apabila kalian menyentuh punggung tubuh bagian atas, kalian akan merasakan garis tulang yang keras melalui pakaian saya. Ini bukan tulang belakang saya, tetapi suatu struktur lempengan eksternal berbentuk sangat rumit dari kulit dan jaringan yang tepat mengikuti tulang belakang kami dari kepala sampai panggul. Ada sangat banyak saraf dan pembuluh darah besar dalam struktur ini, dan dalam lempengan-lempengan tersebut yang sekitar 2 atau 3 cm panjangnya, dan sangat pekat terhadap sentuhan. Inilah sebabnya mengapa kami selalu mengalami kesulitan untuk duduk di kursi dengan sandaran seperti kursi ini. Fungsi utama lempengan-lempengan kecil ini hanyalah pengatur temperatur tubuh kami. Dan apabila kami duduk di bawah cahaya matahari alami atau buatan, lempengan-lempengan ini menjadi lebih penuh dengan darah, dan pembuluh-pembuluh darah membesar dan matahari mampu menaikkan suhu darah reptil kami beberapa derajat, dan hal itu memberikan kenyamanan bagi kami. Mereka tidak memiliki pusar. Ini adalah perbedaan besar dengan manusia. Sementara di area lain, Lacerta mengatakan tidak jauh berbeda dengan manusia, terlihat sama saat berpakaian, terutama dari punggung tampak sama persis. Lacerta juga menceritakan tentang oviparitasnya. Sebenarnya, oviparitas serupa viviparnya, yaitu sel telurnya terus tumbuh membesar di dalam tubuh dan akhirnya melepaskan telur yang lunak, kemudian menggeser telur dengan area sensitif di jari tengah. Dengan demikian, janin memiliki napas pertama, terkesan seperti itu. Dia mengatakan bayi mereka yang baru lahir lebih kecil dari bayi manusia yang baru lahir, hanya 30-35 cm, sedangkan panjang telurnya sekitar 40 cm. Mereka adalah hewan berdarah dingin yang suhu tubuhnya biasanya di kisaran antara 30 hingga 33 derajat. Suhu tubuh akan meningkat 8 hingga 9 derajat setelah terpapar sinar matahari. Ini juga suhu yang paling menyenangkan bagi mereka. Sebaliknya suhu tubuh akan turun kembali ke 30 hingga 33 derajat di daerah yang dingin, tapi suhu dingin ini tidak berbahaya bagi mereka. Struktur keluarga mereka juga berbeda dengan manusia. Mereka tidak memiliki konsep keluarga. Keluarga mereka tidak berdasarkan keturunan, hubungan sedarah, atau perkawinan, tetapi atas dasar nama, terkesan seperti satu kelompok ras. Tapi biasanya yang lahir secara turun-temurun tetap dalam satu keluarga. Hanya saja di dalam keluarga ini akan ada orang lain, seperti sebuah suku. Struktur ini sangat rumit dan sulit dimengerti, kata Lacerta. Selanjutnya adalah pertanyaan kunci. Ini tentang bagian kota di bawah tanah. Dia bilang ada sesuatu benda seperti matahari buatan yang bercahaya di bawah tanah. Anda bilang bumi itu berongga. Tidak, bumi tidak berongga, tetapi ada banyak gua kars besar di dalam perut bumi. Kami tinggal di gua ini. Gua-gua ini berjarak sekitar 2.000 hingga 8.000 meter dari permukaan dan tersebar luas di semua benua dari Antartika hingga Arktik. Selain itu juga banyak terowongan kecil yang menghubungkan gua-gua ini ke permukaan. Kami bisa ke permukaan melalui terowongan ini. Sebagian besar dari kami tinggal di kota di gua besar ini. Akan ada sumber cahaya buatan yang meneranginya, kata Lacerta. Kemudian Mr. Kai bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana pintu masuk ke dunia bawah? Apa menurutmu aku akan memberitahumu? Jawab Lacerta. Jika penasaran, kalian coba saja mencarinya sendiri.
tapi saya sarankan sebaiknya tidak melakukannya, kata Lacerta seakan mengingatkan. Dia juga memberitahu Mr. Kai bahwa ada sebuah danau besar sepanjang 300 km di sebelah utara bawah tanah. Di sana ada sebuah pintu masuk di dekat danau tersebut. Tetapi saya yakin kalian tidak akan dapat menemukannya. Kenapa? Nanti akan dijelaskan. Namun untuk mencegah kalian masuk secara tidak sengaja, saya akan memberitahu kalian beberapa petunjuk. Jika Anda menemukan beberapa gua sempit dan beberapa tempat yang halus seperti ventilasi udara buatan manusia, dan melihat dindingnya semakin halus setelah masuk ke dalam, dan dapat merasakan sepoi-sepoi arus udara hangat, itu berarti kalian hampir sampai di tempat yang dituju. Jika terus masuk ke dalam dan mendengar beberapa suara bising udara dan melihat pintu logam abu-abu di dinding, itulah pintu masuk ke dunia bawah. Sama Anda bisa membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Akan terlihat sebuah ruangan bundar. Ada lift di ruangan ini yang mengarah ke dunia bawah tanah. Ketika sampai di ruangan ini, orang-orang di dunia bawah tanah akan tahu kalian telah masuk ke wilayahnya. Saat demikian, sebaiknya kalian segera lari, atau kalian akan mendapat masalah serius. Lacerta juga mengingatkan, sebaiknya cermati dinding gua apakah ada salah satu dari dua totem yang saya sebutkan sebelumnya di atas. Jika tidak, masalah Anda mungkin lebih serius, karena ada rasa lain di bawah tanah. Mereka lebih tidak ramah. Dia tidak ingin ada sosok manusia ke sana. Kemudian pertanyaan yang paling kritis adalah bagaimana caranya mereka berbaur dalam masyarakat manusia tanpa diketahui oleh siapapun. Lacerta mengatakan bahwa nenek moyang manusia pernah berulang kali melihat kami dan menganggap kami sebagai dewa di zaman kuno. Oleh karena itu, wujud kami dapat dilihat dalam dokumen-dokumen kuno, mural, dan ukiran di berbagai benua dalam literatur keagamaan. Baik di Afrika, Amerika, atau Asia, selalu ada wujud kami di mana-mana. Tapi sains modern kalian menyebut gambaran wujud kami ini sebagian mitos, legenda, tahayul, dan agama yang tidak percaya dengan keberadaan kami. Sampai hari ini kami kadang-kadang terlihat oleh orang-orang Anda di permukaan bumi, dan untungnya kebanyakan orang juga tidak percaya dengan penampakan ini. Faktanya, kami memiliki hubungan langsung dengan ilmuwan dan politisi manusia, hanya saja masyarakat biasa tidak tahu. Tentu saja kontak semacam ini hanya akan terjadi ketika kami membantu Anda melawan beberapa ras alien. Tidak akan selalu mengadakan kontak tanpa sebab. Tentu saja, ada sebab lain mengapa kalian tidak dapat menemukan kami. Karena kami punya kemampuan mimikri, yaitu suatu kemampuan yang dapat menjadikan kami tampak sama dengan spesies lain. Tapi mimikri ini bukan berupa perubahan bentuk, dan apa yang dikatakan selanjutnya sangat mengejutkan. Namun karena Anda bertanya kepada saya, maka saya akan memberitahu Anda. Lacerta menuturkan bahwa kaum mereka sebenarnya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Sebagai ras tingkat lanjut, ia sudah dibekali kemampuan telepati dan kekuatan pikiran begitu dilahirkan. Sebenarnya kalian juga memiliki kemampuan ini, tetapi kalian perlu berlatih untuk membangkitkan bagian dari kemampuan yang belum aktif ini. Lacerta menambahkan, struktur otak mereka sedikit berbeda dari otak kalian. Kelenjar pituitari mereka lebih besar, terutama di bawah pengaruh sinar matahari. Kemampuan mereka jauh lebih kuat dari manusia, tetapi mereka lebih lemah dari ras alien lain yang ada di bumi sekarang. Itu adalah kemampuan dasar kami, jadi kami bisa menggunakannya untuk melindungi diri kami dan bahkan menyerang orang lain, kata Lacerta. Dia mengatakan, bagi kami manusia hanya memiliki kekuatan spiritual tunggal. Tidak peduli berapa banyak dari kalian tetap saja hanya berupa kekuatan spiritual tunggal. Ketika kami bertemu kalian dan membayangkan wujud seseorang, maka Anda akan melihat kami seperti wujud yang kami kehendaki. Artinya kami dapat mengacaukan kekuatan spiritual kalian. Meskipun wujud kami tidak berubah, tapi di mata kalian, sosok kami sangat nyaman dipandang. Pada awalnya, kami perlu mengendalikan kalian dengan kekuatan pikiran kami, dan setelah waktu yang lama, kalian akan melihat kami dalam keadaan normal tanpa perlu kami kendalikan lagi. Tetapi untuk pertama kalinya harus menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi dulu objeknya, kata Lacerta. Mengapa mereka bisa mengendalikan seseorang melalui kesadaran?
karena kesadaran manusia ada bug dalam program ini. Bug ini dirancang oleh spesies Elohim yang pertama kali menciptakan kita. Karena durasinya cukup panjang dalam topik hari ini, jadi terkait spesies Elohim ini, mata ketiga akan memaparkannya di episode video berikutnya. Ini sangat penting karena berhubungan dengan asal-usul spesies manusia. Mereka memprogram hal itu seperti saklar, dengan tujuan membuat kita melihat makhluk asing atau alien terlihat seperti manusia biasa pada umumnya, dan tidak akan tampak aneh di mata manusia. Nantikan sambungannya dalam video bagian kedua. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.